Oke, ya bisa dimulai. Ya, jadi kita masuk ke materi ketiga ya. Judulnya adalah mengenal perbandingan algoritma. Sebenarnya materi ini kalian sudah dapatkan di mapel informatika, ya kan? Iya. Ya kan? Ya, jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin sudah kalian pelajari di mapel informatika. Cuma Bapak akan menambahkan hal-hal yang mungkin belum didapat di mapel informatika, yaitu tentang algoritma artificial intelligence. Nanti kita lihat. Maksudnya ini, nanti kaget. Oke ya, jadi tujuan belajar kita adalah bagaimana kalian harus bisa menjelaskan apa itu algoritma dengan kata-kata sendiri. Ya, pasti sebenarnya di keseharian kalian sudah melaksanakan aktivitas kalian yang sama seperti algoritma, sama seperti cara kerja algoritma, yaitu terstruktur, gitu ya. Sebenarnya kalian sudah melaksanakan. Tapi mungkin kalian nanti bisa mengira-ngira sendiri apa saja aktivitas kalian yang bisa dikategorikan sebagai algoritma. Kemudian memberikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kita nanti pelajari mengenal beberapa jenis algoritma penting, ada pencarian, pengurutan, dan klasifikasi. Nah ini klasifikasi yang mungkin tidak kalian pelajari di informatika. Yang di informatika mungkin ada pencarian dan pengurutan saja, tapi algoritma klasifikasi adanya di AI, gitu ya. Kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi nanti ada beberapa pembahasan. Hari ini kita baru bahas yang ini dan yang ini, gitu ya. Algoritma dan jenis-jenisnya. Nanti kedua, ketiga, dan keempat kita akan lanjutkan, gitu ya. Jadi materinya adalah mengenal perbandingan algoritma. Hari ini yang kita pelajari adalah apa itu algoritma dan jenis-jenis algoritma. Ya, ini seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Algoritma adalah serangkaian langkah teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Simpelnya seperti ini kan. Bagaimana kalian membuat mie instan, memasak mie instan? Ada yang belum bisa masak mie instan? Ada. Ada nggak? Bisa. Bisa nggak Pak? Oh, Pak, ada cara lain Pak. Mie-nya dimasukin ke dalam plastik, kasih air panas, plastiknya tutup, sedihnya itu ya, itu cara untuk di lapangan biasanya seperti itu, yang tidak ada kompor, gitu ya. Ya, contoh sederhananya bisa kita lihat di bagaimana proses memasak mie instan. Ya, itu simpel saja, gitu ya. Jadi langkahnya pertama pasti adalah memanaskan air sampai mendidih. Kenapa harus sampai mendidih? Pasti ada alasannya kan? Ya. Biar apa? Mie-nya nanti pada saat dimasukkan cepat matang, matangnya sempurna. Beda kalau kalian masukin mie-nya pada saat airnya belum mendidih, mie-nya hanya akan melar saja, ya mengembang saja. Dalamnya nggak matang, gitu ya. Jadi ada alasan logis kenapa harus seperti itu. Ya. Kemudian berapa lama masaknya? Ya masukkan mie-nya ini berapa lama? 10 jam. Ya tidak mungkin 10 jam. Songong. Pasti ya dilihat sambil dilihat di petunjuk mie instannya ada berapa menitnya ada. Kalau airnya sudah benar-benar mendidih harusnya sebentar, 2 menit juga sudah cukup matang. Bisa dilihat sendiri ya, kecuali yang spaghetti gitu yang agak keras gitu kan, itu dulu lebih lama. Ya, tapi kalau mie instan biasa pasti lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah ya di sini menunggu termasuk langkah ya. Menunggu. Ya, karena tidak mungkin setelah dimasukkan langsung dimasukkan bumbu kan nggak mungkin. Ya. Jadi ditunggu dulu sampai mie-nya matang sempurna, baru kemudian nanti ditiriskan dan dimasukkan bumbu lain. Tiris. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah contoh sederhana bagaimana algoritma ini berlaku. Apakah urutan ini bisa diubah? Ya, enggak ya. Kalau diubah nanti akan hasil akhirnya berbeda. Ya rasanya nggak enak, mie-nya nggak matang. Ya bisa jadi apa? Bumbunya kalau nggak dimasukin nggak ada rasanya, hambar itu kan. Jadi ini terstruktur ya. 3 langkah ini terstruktur dan harus dilakukan secara berurutan.
Ya, tidak boleh loncat-loncat habis panaskan air tiba-tiba langsung ditiriskan buat apa? Itu kan ya berurutan gitu ya. Oke, itu algoritma secara sederhana seperti itu ya. Gampang ya? Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ciri algoritma yang baik adalah yang pertama jelas, yang kedua terurut, yang ketiga efisien ya. Algoritma itu jelas, tadi ya dijelaskan ya. Setiap langkah tidak menimbulkan makna ganda. Masak air doang ragu-ragu gitu. Tapi kalau masak air sampai mendidih itu baru pasti. Ya, informasinya valid sampai mendidih. Tandanya mendidih apa? Blutuk-blutuk gitu kan. Iya kan? Keluar bunyinya gitu kan. Kalau pakai temperatur suhu katanya suhunya sekitar 100 derajat Celcius gitu kan. Gitu ya. Jadi jelas tidak menimbulkan makna ganda gitu ya. Ya. Kemudian dia berurut, tadi sudah Bapak katakan, apakah boleh lompat? Tidak ya. Urutannya harus seperti itu. Kalau urutannya berubah nanti hasil akhirnya akan berubah. Ya, urutannya berubah, hasil akhirnya pasti akan berubah. Kemudian ini tidak efisien, tidak membawa waktu dan tenaga. Misalkan tadi masaknya berapa? 3 menit, ya udah 3 menit, nggak mungkin tadi 1 jam, nggak mungkin kelamaan. Jadinya murni gitu kan. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi algoritma yang baik ini punya 3 ciri ini. Jelas, berurut, dan efisien. Oke, ya, kita sekarang akan mengenal jenis-jenis algoritma itu apa saja sih. Mungkin yang ini sama yang ini sudah kalian pelajari, Bapak nggak usah ngulang lagi ya. Sudah dipelajari kan di informatika kan? Iya. Ya, sudah ngerti semua kan? Ya, ada algoritma pencarian, di dalamnya nanti ada linear search sama binary search gitu ya. Kemudian ada algoritma pengurutan, ada bubble sort sama selection sort dan quick sort gitu ya. Ini yang kalian belum kenal mungkin ini ya, algoritma klasifikasi ya. Ada KNN, ada SPM, dan ada RF. Nanti kita lihat lebih banyak. Oke, kita kenal nama yang pertama dulu ya. Kita kenal kata sayang gitu ya. Harus kenalan dulu ya. Yang pertama adalah algoritma pencarian linear search gitu ya. Cara kerjanya cek satu persatu dari awal hingga ditemukan data yang diinginkan gitu ya. Jadi mencari misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita adalah mencari teman di daftar absen yang belum diurutkan. Misalkan absennya itu belum berurut, belum sesuai dengan abjad. Ya, pasti kita akan gunakan yang namanya linear search. Kita cari satu persatu. Ya. Sampai nama itu ditemukan. Kemudian mencari kunci rumah di dalam tas yang isinya acak. Ya, di dalam tas isinya ada buku, ada dompet, ada handphone, ada powerbank, ada kabel gitu kan. Nah, kita cari satu-satu kan. Cari mana kuncinya ada di mana. Oke, kelebihannya apa? Mudah, bisa dipakai walau data belum terurut. Tapi kekurangannya lama jika datanya banyak. Jadi perhatikan, linear search ini tidak cocok untuk yang jumlah datanya banyak. Ya, algoritma ini hanya cocok untuk yang datanya sedikit. Ya, itu ya. Kita lanjut. Binary search ya. Cara kerjanya adalah datanya harus sudah berurutan. Syarat binary bisa diimplementasikan, diterapkan. Syarat algoritma ini bisa diterapkan, datanya harus sudah berurut. Kalau tidak berurut berarti pakai cara sebelumnya, gitu ya. Jadi datanya harus berurut. Kemudian cek bagian tengahnya, kemudian buang separuh, baru kemudian ulangi. Ya, misalkan kalian urut absen berapa? 34 ya. Berarti yang dicari yang mana dulu nih? 34 ke depan apa 34 ke belakang gitu kan? Ya, kalau misalkan kita mencari absennya sampai absen M itu adanya di mana? Adanya di 34 ke depan. Berarti yang dipakai yang itu aja, yang lain abaikan. Ya, cari di situ sampai ketemu. Ya, kalau nggak ketemu baru nanti ke data sebelahnya. Gitu ya. Jadi menebak angka 1 sampai 100 dengan cara
lebih besar apa lebih kecil gitu ya. Apakah lebih besar dari 10? Tidak. Apakah lebih besar dari 25? Tidak gitu kan. Akan dicari ketemu. Ya. Kemudian mencari kamus, buka halaman tengah, cek abjad ya. Misalkan mencari kata apa? Tadi sama ya. Mencari kata dengan abjad apa? Kelebihan algoritma search di binary search ini adalah dia kelebihannya sangat cepat untuk data yang besar. Ya, dia sangat cepat untuk data yang besar karena pada saat dijalankan dia akan memecah data dulu menjadi 2. Gitu ya. Kemudian kekurangannya tidak bisa jika datanya berantakan. Ya, syaratnya adalah datanya harus sudah berurut. Kalau tidak berurut berarti pakai cara yang pertama. Oke, lanjut ya. Berikutnya bubble. Ini pengurutan. Kalau tadi pencarian, kalau ini pengurutan ya. Algoritma bagaimana mengurutkan data digunakan untuk menyusun data agar data tertentu agar lebih kecil ke besar, misalkan seperti itu. Cara kerjanya adalah bandingkan dua data berdekatan, tukar jika data salah, urut, ulangi hingga selesai, gitu kan? Misalkan mengurutkan kartu remi satu persatu sambil menemukan posisi yang salah. Menyusun tinggi badan ditelah dengan cara geser-geser. Misalkan Bapak nyuruh anak putra maju ke depan, maju semua, ya baris. Tapi kemudian Bapak minta yang paling kecil di depan, ya maka akan bergeser. Ini sudah belum sampai akhirnya yang kecil paling depan, yang tinggi paling belakang, gitu kan? Itu bagaimana proses implementasi algoritma bubble sort, gitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya sederhana, ya. Dengan cara mengurutkan dengan bubble ini sederhana. Kekurangannya adalah lambat kalau datanya banyak. Karena kan dibandingkan lebih tinggi mana, lebih besar mana. Kalau tidak geser, kalau tidak geser, itu seterusnya, ya sampai benar-benar nanti datanya berurut, gitu ya. Jadi ini tidak cocok juga untuk data yang jumlahnya banyak, gitu ya. Kenapa sih? Ini nggak paham tema sih. Lanjut. Berikutnya ada selection sort, gitu ya. Cara kerjanya adalah cari nilai terkecil, pindahkan ke posisi awal, ulangi untuk sisa datanya. Misalkan di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih batu terkecil dari tumpukan batu lalu menaruhnya di deret pertama. Ya. Jadi ini dicari dulu nilai terkecilnya dari antara kumpulan datanya, kemudian nilai yang terkecil itu ditaruh di paling depan, ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah ulangi data berikutnya. Misalkan tadinya yang paling kecil adalah 1, setelah 1 adalah 2, gitu kan? 2-nya ada di mana? 2-nya ada di posisi ke-10, maka 2-nya harus dipindah. Ya, berapa kali untuk bisa ke depan, gitu kan? Seperti itu. Kelebihannya adalah lebih sedikit tukar dibanding dengan bubble, gitu ya. Jadi langsung, gitu ya. Langsung dipindahkan ke depan bisa. Kemudian kekurangannya masih agak lambat untuk data yang besar. Lebih kekurangannya itu. Lanjut. Berikutnya ada quick sort, gitu ya. Cara kerjanya adalah pilih salah satu data sebagai pivot, kemudian pisahkan data lebih kecil ke kanan, ya. Kemudian ulangi lagi, ya. Misalkan di sini contoh di penerapan sehari-harinya adalah bagaimana memisahkan baju kotor, baju warna terang, baju warna gelap, lalu diulangi setiap kelompoknya, gitu ya. Jadi bagaimana penerapannya seperti itu, memisahkan baju misalkan. Kelebihannya adalah dia cepat untuk data besar, kekurangannya agak sulit dipahami oleh pemula. Ya, karena untuk bisa menentukan ini warna apa, biasanya kan itu butuh pemikiran lebih lanjut. Ya, kecuali hanya 2 warna. Kalau warnanya beda-beda, maka orang akan mikir dulu. Ini warna merah, ini warna abu-abu, ini warna pink, gitu kan? Jadi perlu waktu lagi untuk mikir itu warna apa, gitu ya. Jadi ini akan sulit dipahami oleh pemula.
Oke, ya itu sudah kalian pelajari di informatika. Sekarang kita akan lanjut ke algoritma yang berhubungan dengan mesin learning. Ya, KNM, ya. Cara kerjanya adalah melihat tetangga terdekat untuk menentukan kelompok. Misalkan menebak makanan favorit siswa baru dengan melihat teman-teman yang mirip, menentukan jenis buah dari ukuran yang sama, ukuran dan warna. Ya, jadi ini apa namanya, membandingkan gitu ya. Misalkan di situ sudah ada siswa yang suka apa namanya, gimbal misalkan, maka teman-temannya akan tertarik untuk membeli gimbal karena kayaknya enak gitu kan. Bisa juga menentukan jenis buah berdasarkan ukuran dan warna. Ini besar, ini kecil, ini warnanya merah, ini warnanya hijau, gitu kan? Seperti itu. Nanti kita lihat langsung contoh penerapannya. Yang kedua adalah algoritma SVM, ya. Cara kerjanya adalah mencari garis batas terbaik untuk memisahkan dua kelompok. Contohnya adalah memisahkan email spam dan bukan spam. Biasanya sudah ada label otomatisnya, ya, dari apa namanya, penyedia jasa emailnya. Biasanya sudah ada pengkategorian otomatis. Atau kalau itu belum ada pengkategorian otomatis, maka kita bisa nge-flag, ya, bisa memberikan tanda bahwa ini spam atau bukan, gitu ya. Kemudian memisahkan murid kelas 10 dan kelas 11 berdasarkan tinggi dan berat badan, misalkan seperti itu. Ya, jadi KPM itu biasanya dua saja, hanya dua variabel saja, dua apa namanya, jawaban. Ya, berikutnya ada random forest RF. Cara kerjanya adalah membuat banyak pohon keputusan lalu voting untuk hasil yang akhir. Contohnya adalah memutuskan film apa yang akan ditonton keluarga dengan suara terbanyak. Ya, jadi tiap orang kan punya preferensi masing-masing dengan kesukaan film, gitu ya. Dari film yang sudah ada itu nanti kira-kira di voting siapa yang paling banyak itu yang akan ditonton, gitu ya. Prediksi cuaca berdasarkan data suhu, kelembapan dan arah angin, ya. Berarti di sini di setiap pohonnya itu, ya, di setiap pohonnya itu nanti ada banyak data. Misalkan pohon 1 adalah data isi suhu, pohon 2 data isinya kelembapan, pohon 3 data isinya arah angin. Untuk bisa menentukan apa namanya, cuacanya bagaimana, kita bisa melihat data yang ada di 3 pohon ini, ya, 3 pohon data ini. Oke, kira-kira seperti itu ya algoritma yang berhubungan dengan klasifikasi. Oke, Bapak akan sedikit mendemokan bagaimana si mesin learning itu bekerja. Dalam studi kasus ini adalah studi kasus bagaimana sebuah artificial intelligence (AI) itu bisa membaca gambar binatang misalkan. Bapak sudah share videonya. Bapak ya, kalian bisa gunakan yang namanya aplikasinya TikTok Blog, ya. Kalau kalian di SMP pernah belajar apa namanya kemarin? Scratch. Ya. Scratch. Sama kayak Scratch, cuma ini fiturnya lebih banyak. Ya, dia bisa integrasi dengan hardware Arduino dan sejenisnya. Ya, di pilihan ini nanti kalian silakan pilih yang namanya mesin learning. Ini untuk simulasi bagaimana si AI itu bekerja berdasarkan sampling data atau dataset yang dimasukkan. Ya, 'Ya? 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 '
Oke, kemudian di sini Bapak sudah buat tadi satu. Kita buat project lagi, misalkan new project, Bapak kasih nama tebak gambar. Ya, AI tebak gambar. Ya, kemudian kita pilih yang karena kita akan mendeteksi gambar berdasarkan gambar yang sudah dimasukkan, kita pilih yang ini. Next, placing mirror. Ya, kemudian kita pilih yang create project. Ya, di sini sudah dibuat disediakan dua kelas. Kelas ini artinya pengkategorian. Bapak akan tambahkan di sini kelas yang pertama namanya misalkan kucing. Ya, kemudian Bapak akan upload semua gambar kucing dari berbagai sudut. Ya. Bapak sudah siapkan gambarnya? Ilmuwan Bangladesh. Baca. Dapat. Zahra. Ya, minimal data yang bisa dipakai untuk melatih AI adalah 20 gambar. Jadi kalian minimal menggunakan 20 gambar. Ya, Bapak sudah masukkan ini 20 gambar. Lebih dari 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3. Ya. Open. Oke, maka akan dimasukkan ke data sheet ya atau database gambarnya. Ini sudah. Sudah. Kemudian kita akan buat lagi satu lagi adalah anjing. Ya. Udah nih anjing. Kita upload lagi gambar anjing. Itu temannya. Haha. Ya, udah ya. Jadi cara kerjanya adalah ini namanya dataset ya, dataset untuk bentuk kucing. Ya, AI itu akan melihat bentuk kucing bagaimana sih dari sini belajarnya. Ya, AI juga akan melihat bentuk anjing bagaimana sih dari sini sumbernya. Ya, seperti itu ya. Kemudian dari dua dataset ini Bapak akan masukkan, meminta si AI untuk mempelajari ini train model. Ya, artinya si AI akan belajar bentuk kucing seperti apa, bentuk anjing seperti apa, akan dipelajari. Ya, di sini akan ada prosesnya bagaimana datanya dimasukkan, kemudian dipelajari oleh si mesin learningnya ini. Ya, seperti itu. Nanti di sini ada grafiknya, bagaimana mereka belajar. Ya, itu. Oke ya, datanya sudah selesai diambil. Kemudian sekarang kita akan nyoba mengira-ngira. Kita akan coba ini. Kita Bapak gunakan kamera, kemudian Bapak gunakan webcam. Minta tolong siapa yang punya Bapak HP-nya lagi dipakai soalnya. Iya. Coba handphone kamu cari gambar anjing, kemudian Ini depan saya. kasih depan kamera laptop Bapak. Apakah dia mendeteksi anjing atau kayak bintang ini kan? Ya, coba. Taruh dulu lah. Ya, sampai depan webcam Bapak. Deteksi gambar anjing. Nanti mau sedang kayak ya, maka dia akan mendeteksi bahwa itu adalah anjing. Coba sekarang kucing. Buka lu, Cik. Anjing. Buka lu, Cik. Buka lu, Cik.
Bukan lagi Ci, coba Ci. Apa itu? Marmut. Coba, tunggu jangan digerak-gerakin, biarin. Biar dia proses dulu. Ya, dia akan deteksi kalau itu kucing lebih besar. Coba Ci, bukan lagi Ci. Lebih besar. Coba pulih kucing. Buka gua Ci. Coba. Buka gua coba Ci, buka gua Ci. Mawis. Bukan Nova Lupi. Bukannya mirip anjing. Coba gua serem. Lu mirip bulldog. Kucing. Kucing marmut. Cing, foto gua Cing. Siapa? Enggak mau. Baik. Apa gua kucing atau anjing? Woi, foto siapa itu? Foto siapa itu? Foto apa? Wah, gua anjing coy. Kucing. Ya gitu ya. Ya. Oh, itu betul. Ya. Jadi begitu cara kerja AI itu seperti itu. Jadi dia perlu belajar semakin banyak data sheet-nya, Ya. maka dia akan semakin pintar, ya. Dia akan mempelajari data gambar kucing dari berbagai kondisi, dari depan, dari belakang, dari jauh, dari dekat, gitu kan. Semuanya diolah, ya, dipelajari ke sini, masuk ke sini. Ini prosesnya, ya. Bagaimana dia nggak tahu sampai kemudian tahu, gitu kan. Seperti itu, ya. Jadi sederhananya seperti itu ya. Ini bagaimana algoritma yang tadi yang KVM dan yang kedua apa tadi namanya? KKN. Makasih. Ya, SVM dan KNN ini digunakan di sini, gitu ya. Ya, jadi penerapannya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sederhana saja, ya, jangan pusing-pusing. Jelas ya berarti ya? Oke, Bapak akan membuat sebuah kelompok. Misalkan kalian akan presentasi mendemokan apa yang barusan Bapak lakukan, tapi nanti ditambah sedikit blok order. Silakan dilihat videonya di link yang sudah Bapak share dulu. Pascal. Kirim foto tadi. Kelompoknya seperti apa? Foto tadi di TG. Kirim. Nanti lupa balik. Sudah di sana gue diseduh kali seru di kebun. Oke, ya Bapak akan atur kelompok ya. Oke, tidak ada yang protes dengan hasil acakan ya. Waduh. Siapa? Akan menjadi 6 kelompok ya. Kemudian Bapak buat kelompok. Oke, kelompok 1 ada Firly, ada Nopal, ada Netlin, ada Cheryl, ada Ratu, ada Zahra. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Adipa, ada Alif Ananta, ada Firman, ada Rizky, ada Ricci, ada Sizi. Kelompok 3 ada Kanza, ada Zafir, Minsa, Aska, dan Kayla. Kelompok 4 apa sebenarnya Pascal, Dapa, Afif, Areta, dan Firza. Kelompok 5 Mas Zaya, Alifa,
Salsabila, Amelia, Kiski. Kelompok 6 ada Natara, Muhammad Rizky, Indana, Irfan, dan Wira Husena. Jadi satu kelompokmu. Oke ya, itu kelompoknya. Salin, data, Bapak salin, Bapak masukin ke notepad. Toko siapa? Xavier, Pak. Xavier. Kalian akan mendemokan sama seperti Bapak tadi. Ya, nanti data sheetnya sudah Bapak siapkan. Minimal menggunakan 20 data. Oke ya, udah Bapak kirim ke Kirim, Bu. Pascal, kirim. Oke ya, ini video petunjuknya. Nanti sudah didemokan sampai sini tadi Bapak, sampai sini. Jadi yang perlu kalian tambahkan adalah membuat blog ini ya. Ya. Jadi si Tobi ini berarti kan? Yes. Si Tobi ini nanti akan mendeteksi ya gambar yang dimasukkan ke webcam itu gambar binatang apa, gitu ya. Akan dimasukkan ke situ. Silakan karakter Tobinya boleh diganti apa saja terserah kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti tugas kelompok lain adalah memberikan gambar apakah gambar itu terdeteksi dengan baik apa tidak oleh kelompok yang sedang presentasi. Iya. Gitu ya. Ya. Nanti tinggal kalian ikuti video ini, TikTok blognya dibuka, nanti akan ada tulisan Ada gue mikir dia. Ya, jadi nanti akan lihat video. Mulutnya panjang banget kan? Mulut apa? Itu. Ya. Coba. Jadi kan? Sama ya. Nah, jadi si Tobi akan ngomong hewan yang tertangkap di webcam ini apa akan muncul di sini. Ya akan muncul di sini. Misalkan kalian mau nambahkan sendiri bisa sebenarnya suaranya seperti apa. Misalkan suara monyet seperti apa, suara gajah seperti apa, suara hewan anjing seperti apa, kucing seperti apa bisa. Ya, jadi ada tulisannya, ada suaranya, bisa. Data sheetnya sudah Bapak masukin ya, ada nggak di link yang Bapak share? Data sheetnya sudah. Kecoa. Ada itu senyum gitu. Oh senyum, juga senyumnya. Tapi itu jujur kayak hewan dong. Itu kecoa. Bikin aktif ya. Bandung after rain. Ada kecoa di sini. Ini mulut juga. Yang mulut yang mana tadi kalau bilang mulut? Oke, di dalam dataset ini Bapak sudah siapkan
Apa hewan ini? Kira dia nggak tahu. Tahu kan gue kira awal Ya, Bapak sudah siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bapak sudah siapkan gambar 10 hewan ya, 10 hewan yang bisa kalian pakai. Minimal kalian pakai 20 foto. Tidak perlu semuanya banyak ya di sini. Semuanya banyak. Ya karena ini trying buat AI gitu ya. Data set buat AI. Isinya sampai 4.800 gambar. Ya kalian coba pakai 10 aja untuk melatih AI versi kalian. Ya nanti apakah AI versi kalian bisa mendeteksi gambar yang diberikan oleh kelompok lain atau enggak? Kalau berhasil mendeteksi gambar oleh kelompok lain 100% berarti itu berhasil ya, trainnya berhasil, latihan AI-nya berhasil. Tapi kalau nggak berhasil berarti kurang datanya perlu ditambah. Ya Bapak kasih link Google Drive-nya dulu yang isinya gambar dataset. Gue masalah itu. Ombak bica Tanjung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Bisa dimengerti ya berarti ya materinya ya? Oke, jadi tugas kalian minggu depan sudah selesai, sudah presentasi. Tidak mengedit lagi di depan sini, hanya tinggal presentasi bagaimana apakah mesin learning yang kalian buat itu bisa untuk mengenali gambar yang nanti akan diberikan oleh kelompok lain, gitu ya. Cukup? Ada pertanyaan ya? Seputar materi dan seputar tugas kelompok yang Bapak berikan. Kalau tidak ada pertanyaan, buka undikannya. Aduh. Kita akan tes seberapa tahu kalian dengan materi yang Bapak berikan.